Pak Ustadz nih masih bingung Jamil, fakir miskin, fakir miskin. Ya jangan saya semua. Enggak, Pak Ustadz kasih taunya ada fakir ada miskin gitu. Iya, fakir itu apa, miskin itu apa? Atau jadi satu fakir miskin. Nah, para ulama membedakan ya, fakir itu lebih susah, lebih parah dibandingkan miskin. Fakir itu tidak punya pekerjaan, tidak punya pendapatan. Ya, berarti kan dia lebih susah. Yang kedua, miskin itu punya pekerjaan, pendapatannya pas-pasan, mungkin yang bantu-bantu kita di rumah. Nah, ini termasuk miskin, berarti kan dia fakir ya, mendapatkan harta zakat ini. Alhamdulillah dapat. Kalau giliran berhak mendapatkan langsung. Berarti kan butuh dibantu secara ekonomi. Insya Allah dibantu. Beri kesempatan orang lain beramal kepada kita kan juga dapat pahala. Coba kalau nggak ada orang miskin, mau nyumbang siapa? Pantesan kamu bertahan di miskin ya. Udah kita saling membantu lah ya Pak Ustadz nih. Kita belum masuk waktu sahur sih udah masuk tapi sebelum masuk imsak. Ya mungkin Jamil, saya, istri saya, anak saya juga warga ini juga perlu dikasih sedikit pencerahan. Karena kadang-kadang kan membedakan infak, sodako, terus zakat. Mereka bingung nih apa ya, gue bayar yang mana dulu, itu kadang-kadang bingung gitu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, di setiap harta kita itu ada haknya orang lain. Nah, oleh karena itu, umpama kita berusaha, berdagang, kata Allah silakan kau ambil semuanya. Tapi ingat, ada 2,5% haknya orang lain. Nah, yaitu zakat namanya, zakat mal tadi kan. Kalau kau keluarkan 2,5%, Allah jaga yang 97,5%-nya. Kalau kau keluarkan 2,5%-nya tadi, Allah jaga, Allah lindungi, Allah berkahi, Allah tambahkan terus. Sehingga zakat itu suci, membersihkan, tutahhiruhum wa tuzakki, membersihkan dan mensucikan. Pingin nggak sih harta kita bersih, yang kita makan itu? Bahkan di hadis Nabi dikatakan nanti di yaumul akhir, di akhirat nanti, kita akan dipertanggungjawabkan tentang harta itu dua. Yang pertama adalah min aina iktasaba, dari mana kau peroleh hartamu, ya. Lalu yang kedua, wa fima anfaqa, kemana kau salurkan? Kau keluarkan nggak zakatnya? Kau keluarkan nggak sedekahnya? Saya menangis bagaimana dalam surat Yasin itu pada saat nanti di yaumul akhir kelak. Al-yawma nahtimu ala afwahim, mulutmu kami kunci, wa tukallimuna aydihim, kata tangan, ya Rabb, betul ya Rabb, aku dulu makan harta yang banyak tapi tidak aku keluarkan zakatnya ya Rabb, tidak aku sedekahkan sebagiannya ya Rabb. Padahal harta ini pada dasarnya adalah titipan Allah. Apa yang kita makan itu menjadi kotoran, apa yang kita pakai akan menjadi lusuh, dan apa yang kita sedekahkan itulah menjadi penolong bagi kita. Masya Allah, sisanya ini Pak Ramadan itu hanya jadi rebutan ketika kita meninggal nanti. Yang kita bawa hanya 3 helai kain kapan, ya, untuk laki-laki, 5 helai kain kapan untuk perempuan, dan 1 kali 2 meter tanah. Oleh karena itu bantulah saudara-saudara kita ini. Bagaimana caranya? Bisa melalui sedekah. Sedekah itu apa? Setiap saat sedekah. Sedekah itu bisa berbentuk materi, bisa berbentuk non materi. Materi apa? Harta. Non materi, senyumanmu termasuk sedekah. Membersihkan misalnya ada kotoran di tengah jalan menghalangin orang, sedekah, kebaikan bagimu. Nah, lalu kemudian ada namanya infak, ya, infak, nafkah dan berbagai macamnya, bantu pembangunan masjid, bantu saudara-saudara kita, tetangga, kasih beasiswa anak yatim dan berbagai macamnya. Lalu kemudian ada wakaf. Nah, wakaf inilah yang sekarang dikenal dengan wakaf. Dulu kita kenal ada 3M, masjid, makam, lalu kemudian ada madrasah. Tapi sekarang sudah berkembang menjadi ada wakaf uang. Kemarin yang gerakan presiden, gerakan nasional wakaf uang. Nah, itu ditaruh di investasi, di sukuk dan berbagai macamnya. Lalu kemudian hasil investasinya tadilah dimanfaatkan untuk orang-orang miskin. Mudah-mudahan dengan demikian, ya, manfaatnya bagi orang yang bersedekah, berzakat, berwakaf ini, insya Allah hatinya tenang, hartanya menjadi berkah. Di akhirat nanti insya Allah dia selamat karena akan mendapatkan pertanyaan bahwa hartanya sudah disedekahkan, sudah dizakatkan. Nah, bagi yang menerima bermanfaat, Masya Allah, bisa merubah hidupnya yang miskin menjadi produktif, dan pada akhirnya dia berubah menjadi orang yang berzakat. Nah, ini yang kita harapkan, namanya zakat produktif yang sekarang lebih dikenal. Zakat produktif. Ya, jadi yang diberikan adalah dalam bentuk produktif, misalnya dalam bentuk
modal usaha dan Salah berbagai satu macam juga ya. Jadi ini merubah nih. Jadi yang diberikan bukan lagi ikannya tapi diberikan kailnya. Nah, sehingga dengan zakat produktif seperti ini nanti dia akan menjadi berubah tukang mie ayam kita beliin gerobak. ya. Oh, itu masuk. Jadi berubah nanti dia menjadi muzaki, bukan lagi menjadi mustahil. Insya Allah. Paham? Masih ada yang ditanya lagi? Sedekah ke anak istri itu. Iya. Iya. Anak istri itu Jadi, kewajiban itu mah. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Yasdad bertambah terus. Hatinya tenang, hartanya bertambah, keberkahannya bertambah. Masya Allah, jalan kebaikan bagi banyak anak orang. Jalan kebaikan bagi banyak semua orang. Terutama bagaimana mengangkat orang-orang miskin ini menjadi berdaya secara ekonomi. Maka betapa bahayanya kemiskinan itu. Kadal fakru ayyakuna kufron, bahwa kemiskinan mendekatkan orang pada kekafiran. Nah, itulah bahkan hasil riset menunjukkan perceraian tertinggi di Indonesia itu salah satu faktornya lah karena kemiskinan. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita semua ini ya jihad membantu dan bersungguh-sungguh melalui zakat sedekah wakaf ini, dan mudah-mudahan insya Allah berkah untuk semuanya. Berkah bagi yang bersedekah, berkah bagi menerimanya, dan berkah untuk Indonesia insya Allah. Dan kita semuanya juga berkah mendengarkan tausiah Pak Ustadz. Kita Di ucapin bulan penuh berkah bulan kita Ramadan. ucapin Alhamdulillah.